Pernah kebayang nggak ada satu kebijakan pemerintah yang turun tiba-tiba dan dalam sekejap mata, boom, saham-saham di satu sektor spesifik langsung terbang puluhan persen cuma dalam sehari. Gila kan? Nah, itulah yang persis lagi kejadian sekarang di sektor kemasan plastik. Di sesi bedah materi kali ini, kita bakal kupas tuntas semua data dan faktanya. Kita cari tahu bareng-bareng apakah euforia bea impor 0% ini beneran peluang emas buat investasi atau ya cuma sekedar FOMO dan hype sesaat aja. Mari kita mulai. Oke, biar gampang, kita udah pecah pembahasannya jadi 5 poin cepat ya. Mulai dari pemicu krisis dan solusinya, siapa aja saham yang paling diuntungkan, cek realita valuasinya, bedah kualitas laba mereka, sampai nanti kita tutup dengan gimana sih strategi trading yang pas buat situasi kayak gini. Masuk ke poin pertama. Gimana sih ceritanya krisis harga ini bisa kejadian sampai pemerintah merasa harus turun tangan? Gini, ini tuh ibarat efek domino geopolitik. Semuanya bermula dari memanasnya situasi di Timur Tengah, spesifiknya penutupan Selat Hormuz. Begitu rute ini terganggu, pasokan bahan baku krusial yang namanya nafta langsung seret. Imbasnya, harga plastik kemasan di dalam negeri meroket gila-gilaan, literally naik 50-100%. Nah, kalau harga kemasan mahal, otomatis harga makanan dan barang sehari-hari ikut naik dong. Ini bahaya banget karena bisa memicu ledakan inflasi. Makanya, buat mencegah skenario terburuk itu, pemerintah akhirnya ngeluarin kartu as mereka, bebaskan biaya impor buat bahan baku plastik. Dan detail stimulusnya ini spesifik banget ya. Kebijakan bea masuk 0% ini cuma berlaku buat bahan baku kayak polipropilena, polietilena, LLDPE, dan HDPE. Plus, LPG juga ikutan diturunkan bea masuknya jadi 0%. Tapi ingat, ini bukan kebijakan permanen. Ini tuh semacam plester darurat yang cuma berlaku selama 6 bulan ke depan. Murni buat ngeredam inflasi harga pangan biar nggak makin liar. Oke, bagian kedua. Begitu kebijakan ini ketok palu, siapa aja nih saham yang langsung dapat durian runtuh di bursa? Coba kalian perhatiin angka ini, 27,04%. Buat sebagian orang, angka segini tuh butuh waktu setahun nunggunya. Tapi ini adalah lonjakan harga saham Sinergi nih, inti Plastindo alias EISIP. Cuma dalam satu hari perdagangan aja. Begitu berita stimulus keluar, pasar langsung bereaksi brutal dan memburu saham-saham ini dengan euforia yang luar biasa. Dan kalau kita lihat daftarnya, pemenangnya cukup jelas ya. Selain ISIP yang terbang 27%-an tadi, ada IPOL yang naik 13,01% dan FPNI yang melonjak 10,88%. Make sense sih, soalnya struktur biaya perusahaan kemasan plastik ini emang sangat bergantung sama harga resin. Jadi, pembebasan bea impor ini benar-benar ibarat guyuran hujan pas lagi kemarau panjang. Margin keuntungan mereka berpotensi langsung lega banget. Lanjut ke poin ketiga. Nah, disinilah kita harus mulai tarik napas dan pakai logika. Sebelum ikutan FOMO, mari kita cek realita valuasinya. Yang menarik banget dari data ini adalah jurang valuasinya tuh jomplang parah. Di satu sisi, kalian bisa nemuin saham yang dihargain super murah, kayak AKPI yang cuma 0,20 kali PBV, IPOL di 0,32 kali, dan SMKL di 0,54 kali. Masih sangat di bawah nilai bukunya. Tapi di sisi lain, wow, IMPC dihargain di angka fantastis 42,49 kali PBV dan YPAS di 6,97 kali. Artinya, ekspektasi pasar buat beberapa saham tertentu tuh udah setinggi langit. Jadi, pesan utamanya di sini, hati-hati sama jebakan hype. Saham-saham yang paling kencang merespon sentimen ini, kayak ESIP dan YPAS tadi, faktanya udah meroket ratusan persen sejak awal tahun. Ini berarti potensi cuannya kemungkinan besar udah priced in alias udah masuk semua ke harga sahamnya sekarang. Kalau kalian baru mau masuk sekarang, ya risikonya kalian beli di pucuk. Masuk ke bagian keempat, kualitas laba. Kita udah ngomongin valuasi, sekarang kita lihat dapur bisnisnya. Beneran jago cetak duit atau jangan-jangan cuma kosmetik aja? Harus diakui, sebagian emang beneran fundamentalnya jagoan. Perusahaan kayak APLI, SMKL, ESIP, dan IPEC ini berhasil mencetak lonjakan laba bersih yang nggak main-main sampai ratusan bahkan ribuan persen secara tahunan. Jadi buat mereka, fundamental bisnisnya emang sukses ngejar ekspektasi harga sahamnya yang lagi melesat. Tapi, nah ini tapinya gede banget ya, di tengah euforia impor 0% ini, ternyata emiten kayak BRNA, FPNI, TRST, dan YPAS justru masih nyetak kerugian bersih.
Bayangin aja, YPAS yang valuasinya tadi kita bahas udah mahal banget, dan harganya naik ratusan persen, operasional aslinya ternyata masih boncos, alias rugi. Ini bukti nyata kalau performa di sektor ini tuh rapuh dan benar-benar nggak merata. Makanya dengerin kutipan ini baik-baik. Meskipun headline beritanya kelihatan super menjanjikan, kita tetap wajib banget buat selektif. Berita bea impor 0% nggak akan jadi tongkat sihir yang bisa nyulap perusahaan rugi jadi profit dalam semalam. Kalian harus pintar-pintar misahin mana yang perusahaannya beneran sehat dan mana yang harganya naik murni karena didorong momentum angin surga doang. Dan akhirnya kita sampai di bagian kelima. Dari semua data tadi, so what? Tindakan praktis apa yang bisa kita ambil di market? Sebelum bahas strategi, kalian harus paham medan perangnya dulu. Mayoritas saham plastik ini punya satu kesamaan yang bahaya banget. Likuiditasnya rendah. Artinya, karena transaksinya sepi dan volumenya tipis, sedikit aja ada berita nyenggol, entah itu positif atau negatif, harga sahamnya bakal berayun super liar dan hipersensitif. Seringkali, harganya terbang bukan karena masuknya uang besar yang stabil, tapi lebih karena kepanikan retail yang FOMO. Dan risiko dari saham nggak liquid ini nyata banget. Balik lagi ke YPS. Valuasinya mahal, bisnisnya rugi, tapi harganya terbang terlalu cepat. Sampai-sampai otoritas bursa harus ngerem dan masukin YPS ke papan pemantauan khusus atau FGA. Ini tuh ibarat lampu merah terang benderang dari regulator. Ngasih tahu kita kalau resiko di saham ini udah jauh ngelampaui potensi cuannya. Jadi kesimpulannya, strategi paling relevan buat sektor ini sekarang adalah trading jangka pendek. Kalian manfaatin aja sentimen kebijakan 6 bulan ini dan ride the wave dari volatilitas harganya. Tapi kalau niatnya buat buy and hold jangka panjang, wah sangat tidak disarankan. Risiko nyangkut karena likuiditas rendah dan fundamental yang belang-belang itu masih terlalu besar. Kita udah bongkar semua datanya. Kebijakan stimulus ini emang beneran nyata, tapi kualitas perusahaan di dalamnya beda-beda banget. Pertanyaan saya buat kalian, dengan fakta-fakta tadi, apakah kalian berani ngambil resiko buat nyari cuan cepat dari momentum ini? Atau kalian lebih milih duduk tenang, wait and see, sampai kelihatan laporan keuangan berikutnya? Pilihan ada di tangan kalian. Sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.